Halo, jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin membahas mengenai mengenai 1000 hari kehidupan pertama yang sangat penting bagi perkembangan bayi dan anak ibu untuk tahap di masa yang akan datang. 1000 hari kehidupan pertama atau yang disebut masa golden period pada anak merupakan hal yang esensial yang harus diperhatikan dari sejak awal kehamilan. Kenapa sejak awal kehamilan? Di sini dibagi menjadi 3 period, yaitu di kehamilan yang terhitung dari 0 sampai 9 bulan yang berjumlah 270 hari, kemudian ditambahkan tahun pertama dengan jumlah 365 hari, dan ditambahkan di tahun kedua yaitu 365, kemudian di total menjadi 1000 hari. Ini adalah masa-masa yang esensial, yang sangat penting, yang tidak bisa ibu lewatkan, karena pada saat ini masa ini tidak akan terulang kembali, sehingga perlu dipersiapkan dan perlu dilakukan penata laksanaan yang benar agar anak-anak kita atau anak-anak ibu semuanya menjadi anak-anak yang memiliki kesehatan yang baik, kemudian memiliki kecerdasan yang multiple dan kreatif, serta tentunya memiliki perilaku yang baik. Bagaimana caranya? Bagaimana tipsnya? Kita akan bahas di sini ya, ibu semuanya. Tetap semangat. Setelah itu, pada kehamilan, kita sudah memulai untuk melakukan perawatan atau pemenuhan nutrisi yang baik dari kehamilan. Dari kehamilan kapan bisa kita lakukan pemenuhan nutrisi? Tentu saja pada saat sudah dinyatakan ibu hamil. Bahkan pada saat persiapan ibu untuk hamil bisa dilakukan pemenuhan nutrisi yang sangat baik. Itu akan sangat menunjang untuk mencapai masa kesuksesan anak ibu dalam mencapai gold period atau masa tumbuh kembang atau masa keemasan pada saat tumbuh kembang si bayi ibu. Kemudian pada tahap menyusui. Nah, di sini pentingnya adanya IMD atau inisiasi menyusui dini. Kenapa inisiasi menyusui dini sangat penting? Ya, tentunya karena hari-hari pertama, 1 tetes ASI pertama yang keluar atau disebut dengan kolostrum sangat berpengaruh terhadap kecerdasan, kesehatan, serta tentunya daya imun atau daya tahan tubuh bayi yang tidak tergantikan oleh suplemen ataupun susu ataupun makanan apapun itu. Hanya ASI lah yang terbaik untuk bayi. Kemudian di tahun kedua atau di 451 sampai 1000 hari itu ditentukan oleh MPASI. MPASI adalah makanan pendamping dan dilanjutkan oleh ASI selama 2 tahun atau lebih. Jadi yang dimaksud di sini adalah ASI eksklusif yang diberikan selama 6 bulan dan tanpa diberikan makanan tambahan, dan diteruskan pemberian ASI sampai dengan 2 tahun atau lebih dengan makanan pendamping ASI. Di sini sangat penting sekali dalam pemenuhan nutrisi, karena nutrisi yang sangat kompleks sangat dibutuhkan oleh perkembangan otak untuk bayi atau anak ibu. Kemudian apa saja sih yang harus disiapkan untuk memenuhi tumbuh kembang anak ibu atau bayi ibu agar mereka dapat tumbuh kembang secara optimal? Tentunya ada beberapa hal yang harus dipenuhi atau yang harus didapatkan oleh anak ibu untuk mendapatkan atau dapat sukses dalam mencapai tumbuh kembang di dalam masa periode ini. Dan sekarang kita akan membahas kenapa sih di 1000 tahun
kehidupan ini tidak boleh disia-siakan karena pertumbuhan percabangan sel otak paling cepat terjadi sejak usia kehamilan. Awal kehamilan sudah terbentuk sel-sel serabut otak, kemudian minimal pada 6 bulan kehamilan sampai anak berusia 2 tahun atau sampai dengan 1000 hari pertama kehidupannya, sel-sel otak berkembang secara pesat yang terjadi di dalam kandungan. Kemudian membelah dengan cepat mencapai miliaran sel sampai berkembang sesuai dengan tempat dan fungsinya masing-masing. Nah, dengan semakin banyaknya serabut sel yang berkembang, semakin banyaknya serabut sel yang dihasilkan oleh otak, maka anak-anak akan memiliki kesempatan untuk dapat memiliki kecerdasan yang multiple. Anak-anak yang dapat memiliki kecerdasan dia bermain, kinestik, linguistik, berbahasa, ataupun akademistik, ataupun bahkan ada yang memiliki kecerdasan secara emosional, kemudian secara interpersonal, karena jenis kecerdasan berbagai macam jenisnya, sehingga dengan demikian diharapkan anak-anak ibu tumbuh dengan memiliki berbagai macam kecerdasan multiple. Dan dengan memiliki kecerdasan multiple tersebut diharapkan mereka penuh dengan imajinatif dan kemudian memiliki kreativitas yang tinggi. Itu harapan di masa depannya. Kemudian karena selain tersebut kualitas otak tergantung pada kualitas gizi dan rangsangan stimulasi. Di sini untuk membentuk tumbuh kembang yang optimal, cerdas, multiple, kreatif, dan berperilaku baik tersebut diperlukan berbagai macam aspek, yang diantaranya kebutuhan fisik biologis, kasih sayang, dan stimulasi dini sejak di dalam kandungan. Sejak di dalam kandungan loh ibu ya. Jadi pada saat di dalam kandungan kita pun sudah dapat melakukan stimulasi terhadap bayi ibu. Bagaimana caranya ya? Banyak cara yang bisa dilakukan, bisa dengan cara mendengarkan musik, bisa dengan mengajak berbicara, bisa diajak berkomunikasi dengan diceritakan cerita, dongeng. Jadi di dalam kandungan pun bayi sudah dapat dilakukan stimulasi untuk dapat merangsang atau menstimulasi perkembangan sel-sel serabut otaknya. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis ini salah satunya adalah ASI, gizi, nutrisi yang terdapat dalam ASI, yang terdapat dalam kolostrum. Kolostrum tidak boleh disia-siakan karena pada masa saat ini beberapa masyarakat awam masih beranggapan bahwa pada saat ASI yang keluar tersebut adalah ASI yang tidak baik, yang harus dibuang, bahkan tidak boleh disusukan kepada bayi. Nah, hal tersebut sebaiknya harus kita luruskan bahwa pada saat ASI yang pertama keluar itu adalah kolostrum yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Jadi diupayakan diberikan kepada anak tersebut karena kolostrum hanya diproduksi kurang lebih 3-4 hari dari persalinan dari proses kelahiran bayi tersebut. Yang kedua dan yang berikutnya adalah ASI. ASI, makanan pendamping ASI selama 6 bulan dan sampai 2 tahun berikutnya sangat berperan sekali makanan pendamping ASI. Kemudian lama dalam bayi menyusu minimal 2 tahun atau lebih, dapat diberikan 2 tahun atau lebih ya ibu ya, sehingga bayi memiliki kesempatan ataupun memiliki asupan yang masih bermanfaat dari ASI, karena ASI ada klasifikasi pemanfaatannya dari umur 2 tahun atau lebih. Itu adalah proses kualitas ASI yang dimanfaatkan untuk kecerdasan pada seorang bayi atau seorang anak. Setelah itu
kita akan memberikan kebutuhan biologis berupa nutrisi, kemudian makanan yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Kemudian kita juga harus melihat dan memperhatikan kebutuhan imunisasi. Imunisasi sangat penting ya bagi anak ya, karena dengan imunisasi bayi akan diberikan suatu vaksin yang menyebabkan dia dapat lebih fight dalam stamina, terutama dalam memberikan suatu daya tahan tubuh terhadap beberapa jenis penyakit tentunya, terutama TBC, DPT, kemudian campak, dan difteri, dan sekarang ada tambahan measles, rubella, dan ada beberapa flu jenis lainnya yang bisa diberikan vaksin untuk bayi ibu. Dan kemudian ada lingkungan tempat tinggal diharapkan adalah free smoke, jadi diharapkan bebas dari asap, ventilasi yang cukup, memiliki sirkulasi udara yang baik. Itu sangat mempengaruhi terhadap kualitas kesehatan bayi atau anak ibu. Kemudian pengobatan tentunya fasilitas pengobatan tidak hanya bergerak di bidang kuratif, tetapi bisa dilakukan preventif. Pada saat ini ibu bisa datang ke posyandu untuk memeriksakan kesehatan dan perkembangan tumbuh kembang ibu setiap bulannya, sehingga ibu dapat memantau perkembangan bayi ibu apakah ke arah grafik yang normal ataukah ke arah grafik yang tidak normal. Di situ ibu dapat melakukan deteksi dini dengan bidan-bidan atau tenaga kesehatan yang lainnya yang dapat membantu ibu. Selain itu juga ada kebutuhan eksplorasi, yaitu lingkungan yang memang diusahakan agar bayi atau anak dapat mengeksplor kemampuan dan potensi dirinya, sehingga tidak serta-merta sekarang gadget digunakan sebagai alat permainan utama, tetapi alat permainan yang sangat kreatif adalah alat permainan yang sesederhana mungkin yang dimanfaatkan oleh kedua orang tuanya atau orang terdekatnya, sehingga menimbulkan interaksi yang baik antara ibu, orang tua, beserta anak atau bayi. Itu adalah permainan game yang terbaik untuk bayi, untuk menstimulasi tumbuh kembang otak bayi. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang tentunya. Pada saat masa-masa 1000 hari kehidupan tersebut dibutuhkan adanya rasa kasih sayang yang diberikan kepada bayi dan balita. Bayi atau anak dari anak ibu juga sangat memerlukan adanya rasa cinta. Mereka adalah makhluk yang tulus tanpa dosa, yang diciptakan, yang dilahirkan tanpa ada rasa dendam, benci. Mereka adalah seseorang yang berhati putih seperti kertas yang belum terisi coretan apapun. Sehingga pada saat masa-masa kertas putih mereka, berikan mereka rasa yang nyaman, kebutuhan kasih sayang, rasa yang dilindungi, rasa aman dan nyaman, kemudian rasa diperhatikan dan dihargai, didengar keinginannya dan pendapatnya, tidak mengutamakan hukuman dan kemarahan, tetapi lebih banyak memberikan contoh-contoh atau sebagai role model dengan penuh kasih sayang dan kegembiraan. Kebutuhan kasih sayang sangat besar pengaruhnya pada kemandirian dan kecerdasan emosi pada seorang anak. Jadi sangat penting sekali memberikan kasih sayang tulus dan ikhlas kepada anak, karena dengan kebutuhan kasih sayang yang sangat besar tanpa pamrih, dengan sangat tulus, itu akan memberikan kecerdasan emosi ke depannya terhadap anak ibu nanti.
ke depannya. Setelah itu ada kebutuhan yang dinamakan kebutuhan stimulasi. Nah, stimulasi ini adalah bagaimana cara merangsang ataupun mestimulus bayi untuk dapat melakukan suatu gerakan, bahkan suatu rangsangan terhadap semua indranya, karena mereka memiliki 5 indera yang harus diaktifkan dan yang harus dikembangkan dengan baik. Dan untuk mengembangkan kelima indera yang mereka miliki itu diperlukan adanya suatu rangsangan. Bagaimana cara memberikan rangsangan? Rangsangan ini merupakan salah satu bentuk mengasah kekuatan kognitif maupun psikomotorik bayi terhadap bayi atau anak ibu yang dapat diberikan dari bayi dan balita, yang memberikan rangsangan untuk pendengaran, penglihatan, sentuhan, pengecap, kemudian aroma atau membau, sehingga mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki pengalaman mengenai gerakan kasar dan gerakan halus atau yang disebut dengan motorik kasar dan motorik halus. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, kemudian bisa mengelola emosi, kemudian dapat bersosialisasi, sehingga mereka dapat menjadi seseorang atau menjadi anak yang mandiri. Kemudian mereka mampu berpikir dan berkreasi. Kemudian untuk hal tersebut bisa dilakukan stimulasi bermain sejak dini, karena bermain sejak dini akan besar pengaruhnya pada berbagai kecerdasan multiple yang dimiliki oleh anak. Anak bisa bergerak yang disebut dengan kecerdasan kinestik, anak bisa berbicara yang disebut dengan kecerdasan linguistik, anak dapat mengelola emosinya disebut dengan kecerdasan emosional, dan kemudian anak bisa bersosialisasi disebut dengan kecerdasan interpersonal, dan bahkan anak bisa melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan akademisi. Dan sekarang, mulai kapan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat diberikan? Tentunya kebutuhan tersebut dapat diberikan secara bersamaan sejak janin di dalam kandungan. Jadi, apabila ibu sudah merasakan atau sudah dinyatakan positif hamil, ibu boleh segera atau boleh secepatnya sedini mungkin melakukan rangsangan untuk memberikan stimulasi terhadap bayi ibu, karena akan saling berpengaruh. Bila kebutuhan fisik biologis tidak tercukupi, gizinya kurang, kemudian sering sakit, maka perkembangan otak tidak optimal. Bila kebutuhan emosi dan kasih sayang tidak tercukupi, maka kecerdasan emosi inter dan antar personalnya juga akan menurun. Interpersonal adalah hubungan antara pengelolaan emosi terhadap dirinya sendiri, sedangkan antarpersonal adalah hubungan sosial dengan orang lain, dengan teman-temannya, ataukah dengan orang luar, itu akan semakin turun bila stimulasi tidak dilakukan dan tidak diberikan kasih sayang secara cukup. Dan juga bila stimulasi bermain sehari-hari kurang bervariasi, maka perkembangan kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan multiple juga dapat berkurang. Oleh karena itu, ketiganya harus diberikan bersamaan sejak di dalam kandungan. Jadi, kebutuhan
biologis, baik itu nutrisi, kemudian sarana kebutuhan sandang pangan papan, kemudian rasa asih, rasa aman, rasa nyaman, kemudian rasa asah adalah stimulasi. Itu ketiga-tiganya harus didapatkan oleh si bayi atau si anak sejak sedini mungkin, seoptimal mungkin, sehingga diharapkan tumbuh kembang ke depannya akan menjadi lebih baik dan lebih optimal, sehingga dapat terbentuklah anak-anak yang memiliki kecerdasan yang multiple atau bervariasi, memiliki kemampuan kecerdasan intelektual atau intelijitas yang tinggi, dan memiliki kreativitas yang baik, serta diharapkan dapat berperilaku yang lebih baik dan lebih beradab. Sekarang, mengapa perkembangan otak sampai umur 2 tahun atau 1000 hari itu sangat penting? Karena pertumbuhan percabangan sel-sel otak paling cepat sejak kehamilan 6 bulan sampai anak berusia 2 tahun. Sel-sel otak janin sudah tumbuh dan berkembang sejak bulan pertama di kandungan. Kemudian membelah dengan cepat mencapai 100 miliar sel sambil berkembang sesuai tempat dan fungsi masing-masing. Semenjak kehamilan 6 bulan tersebut, sel-sel tersebut akan melonjak atau melakukan sirkuit otak yang akan mempengaruhi stimulasi dan kualitas terhadap tumbuh kembang bagi bayi dan janin. Pada saat-saat ini kita sangat perlu memperhatikan dan jangan sampai melewatkan pertumbuhan atau perkembangan 1000 hari kehidupan pertama. Karena sejak kehamilan 6 bulan, sel-sel tersebut membentuk banyak sinapsis atau hubungan antara sel yang membentuk berbagai rangkaian fungsional atau yang disebut dengan sirkuit yang sangat kompleks. Kita ibaratkan seperti rangkaian mikroskopik yang sangat canggih, mikroskopik komputer yang sangat canggih. Bila kualitas sirkuit otak tergantung pada kualitas gizi dan rangsangan stimulasi yang didapat sejak di dalam kandungan sampai umur 2 tahun pertama, proses tersebut berlangsung sangat cepat dan kompleks sampai umur 2 tahun. Setelah itu akan melambat pada usia sekolah dan remaja. Oleh karena itu, kebutuhan nutrisi dan stimulasi sangat penting, terutama sejak di dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun atau 1000 hari. 1000 hari pertama kehidupannya. Semakin dini, semakin sering, semakin bervariasi, dan semakin teratur rangsangan yang diberikan kepada bayi, balita sejak hamil 6 bulan sampai umur 2 tahun, maka semakin canggih dan semakin kuat hubungan antar sinapsis sel-sel otak kanan dan kiri. Nah, kemudian bagaimana sih kita dalam memenuhi kebutuhan nutrisi untuk perkembangan otak anak? Karena tumbuh kembang otak sejak kehamilan 6 bulan sampai umur 2 tahun sangat cepat dan penting. Maka bayi membutuhkan banyak protein, karbohidrat, lemak, karena sampai berumur 1 tahun 60% energi makanan bayi digunakan untuk perkembangan otak. Selain itu, bayi dan balita membutuhkan vitamin yang beraneka ragam yang digunakan untuk tumbuh serta kembang dari bayi.
ASI mengandung semua kebutuhan gizi tersebut, mengandung AHA, DHA, kemudian mengandung asam folat, asam lemak, omega yang sangat penting yang digunakan untuk membungkus saraf dan berfungsi untuk meningkatkan intelligentlitas atau kecerdasan, serta mempengaruhi pengendalian diri, pemusatan perhatian atau konsentrasi, serta emosi dan perilaku anak, sehingga akan menyebabkan tingginya kecerdasan yang dipengaruhi oleh ASI. Seberapa banyak ASI digunakan oleh sel otak untuk membelah neuron atau sel selaput sarafnya. Mengapa imunisasi penting untuk tumbuh kembang bayi? Bayi dan anak yang diimunisasi lengkap akan terhindar dari beberapa penyakit menular yang berbahaya tentunya, yang dapat menyebabkan sakit yang berat, meninggal, atau cacat. Bagaimana kita melakukan stimulasi secara dini dari dalam kandungan? Proses belajar janin dan bayi balita adalah dengan mendengar, melihat, merasakan, mengingat, mencoba, mengulang, membandingkan, menggabungkan, dan membiasakan. Oleh karena itu, dalam proses bermain, orang tua atau pengasuh harus memberikan contoh-contoh yang baik dan benar berupa ucapan, perkataan, perilaku, dan kebiasaan, karena akan diingat dan ditiru oleh bayi dan balita. Bayi dan balita tersebut merupakan seorang peniru yang sangat ulung. Jadi, sebagai orang tua sebaiknya memberikan role model atau contoh yang baik terhadap bayi atau anak ibu sekalian. Stimulasi janin di dalam kandungan dilakukan dengan mengajak berbicara, mengobrol, menyanyikan lagu, membacakan doa-doa, kemudian lagu yang mendidik, sambil mengelus-elus perut ibu. Dapat pula dengan mendengarkan lagu-lagu melalui radio, kemudian headset yang ditempelkan kepada headphone yang ditempelkan di perut ibu. Stimulasi sebaiknya dilakukan setiap hari, setiap saat ibu dapat berinteraksi dengan janin. Misalnya, ibu sambil mandi, sambil memasak, sambil mencuci pakaian, berkebun, membaca koran atau majalah, menonton TV, di kantor, apabila ibu adalah wanita yang bekerja, di mana saja ibu dapat melakukan stimulasi terhadap bayi. Jadi pada saat kapanpun, dimanapun ibu bisa memberikan atau mengajak secara langsung bayi ibu di dalam kandungan untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Kemudian bagaimana cara kita memberikan stimulasi atau cara bermain sambil memberi contoh pada bayi atau balita? Sekali lagi, diingatkan bahwa proses belajar bayi dan balita adalah dengan mendengar, melihat, merasakan, mengingat, mencoba, mengulang, dan membandingkan, serta menggabungkan dan menjadi suatu kebiasaan. Oleh karena itu, dalam proses bermain, pengasuh harus memberikan contoh-contoh yang baik dan yang benar berupa ucapan, perkataan, perilaku, karena akan diingat dan bahkan akan dikembangkan oleh bayi atau balita. Bermain sambil memberi contoh sebaiknya dilakukan setiap kali ada kesempatan.
Lakukanlah interaksi dengan bayi balita Anda, misalnya ketika sedang memandikan, sedang mengganti popok, sedang menyusui, sedang menyuapi makanan, pada saat menggendong, mengajak berjalan-jalan, bermain, menonton TV, dan dalam keadaan menjelang tidur. Ada tahapan-tahapan stimulasi yang dapat diberikan sesuai dengan usianya. Misal, stimulasi untuk bayi 0-3 bulan dapat dilakukan dengan cara mengusahakan rasa nyaman, kemudian rasa aman, memberikan rasa yang menyenangkan, memberikan pelukan terhadap bayi, menggendong, menatap mata bayi, mengajak bayi tersenyum, berbicara, membunyikan berbagai suara atau musik secara bergantian, kemudian menggerak-gerakkan benda yang berwarna-warni dan berwarna mencolok, lingkaran boleh, atau kotak-kotak yang hitam putih bisa diberikan terhadap bayi yang berusia 0-3 bulan. Menggulingkan bayi ke kanan ke kiri, melakukan gerakan tengkurap terlentang merupakan rangsangan yang dapat diberikan untuk bayi, dan bisa diberikan satu rangsangan berupa dapat diberikan pegangan mainan atau dapat diarahkan agar bayi dapat meraih suatu mainan. Hal tersebut juga sangat baik dilakukan untuk menstimulasi bayi di usia 0-3 bulan. Umur 3-6 bulan ditambah dengan bermain cilukba. Melihat wajah bayi dan pengasuh di cermin dirangsang untuk tengkurap, telentang bolak-balik, serta belajar untuk mulai duduk. Umur 6-9 bulan ditambah dengan menggapai suatu benda, kemudian mengajak untuk bersalaman, memanggil namanya sendiri, bertepuk tangan, serta bisa dilakukan beberapa stimulasi yang memang dapat dilakukan oleh bayi pada usia-usia tersebut. Kemudian untuk umur 9-12 bulan dapat dengan mengulangi menyebutkan nama mama papanya, nama kakak atau adiknya, memasukkan mainan ke dalam wadah, minum dari gelas, kemudian menggulingkan bola, dan berdiri, berjalan dengan berpegangan. Umur 12-18 bulan dapat ditambahkan dengan latihan mencoret-coret, menggunakan pensil warna-warni, menyusun kubus, kemudian menyusun balok-balok, potong gambar sederhana seperti puzzle, memasukkan dan mengeluarkan benda-benda kecil dari wadahnya, bermain dengan boneka, sendok, piring, gelas, kemudian berjalan tanpa berpegangan, berjalan mundur, memanjat tangga, menendang bola, melepas celana, dan beberapa melakukan perintah-perintah sederhana seperti main bola, pegang ini, kemudian masukkan itu, ambil ini, ambil itu, menyebutkan nama-nama dan menunjukkan nama benda-benda. Untuk stimulasi usia 18-24 bulan dapat dilakukan dengan menanyakan, menyebutkan, menunjukkan bagian-bagian anggota tubuhnya, mana tangan, mana hidung, mana telinga. Kemudian dapat menanyakan gambar atau menyebutkan nama binatang yang dan benda-benda yang ada di sekeliling atau di sekitar rumah. Mengajak bicara tentang kegiatan sehari-hari, makan, minum, dan latihan menggambar berupa garis. Diajarkan untuk mencuci tangan secara benar, memakai baju celemek makan pada saat makan, bermain, melempar, dan melompat. Itu dapat dilakukan pada usia tersebut. Untuk
Stimulasi usia 2-3 tahun ditambah dengan mengenal dan menyebutkan warna, menggunakan kata sifat misalnya besar kecil, panas dingin, tinggi rendah, banyak sedikit, dan serta menyebutkan nama-nama teman, menghitung 1, 2, 3, 4, 5 dapat dilakukan pada usia tersebut. Nah, dengan demikian perlu kita garis bawahi lagi bahwa semua hal yang berkaitan dengan 1000 hari kehidupan sebaiknya kita selaku orang tua memberikan yang terbaik dan yang terpenting untuk perkembangan di masa tersebut, agar anak-anak kita nantinya dapat menjadi anak yang sehat, cerdas, multiple, memiliki kreativitas yang tinggi, serta memiliki perilaku yang baik.